Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali saya bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah kami boleh mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh semakin hari semakin dibentuk dan diubahkan. Kami rindu mendapatkan pencerahan agar hidup kami, jalan hidup kami berjalan di jalan yang baik dan di jalan yang benar, sehingga hidup kami menyukakan hati Engkau. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, dan kami siap diberkati dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Mari yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Senang kembali. Pagi ini kita masih berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan. Dan mari sebelum kita mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Karena orang-orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, firman Tuhan berkata, mereka akan berhasil, mereka akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan belajar pada pagi ini dengan sebuah tema, setia menantikan janji, saudara. Nah, mari kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, ayat yang baru saja kita baca, ini adalah sebuah janji yang dinyatakan kepada Yakub, di mana pada waktu itu Yakub bermimpi dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi janjinya kepada Yakub, bagaimana tanah di mana ia berbaring akan diberikan kepadanya dan kepada keturunannya, Bapak Ibu. Tetapi ternyata faktanya Yakub tidak memiliki apa-apa. Dan justru pada waktu itu Yakub sedang berada di dalam ketakutan menghindari kemarahan kakaknya yaitu Esau, karena Yakub menipu kakaknya. Saudara, bahkan beberapa tokoh di Alkitab, kalau kita melihat bagaimana Tuhan berjanji kepada mereka, sebut saja yaitu Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bagaimana apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan ternyata faktanya Abraham pada waktu itu belum memiliki keturunan. Bahkan seorang yang bernama Yusuf, ketika ia mendapatkan mimpi, Tuhan menyatakan janjinya. Bagaimana dengan mimpi itu Yusuf kelak akan dihormati dan kelak akan menjadi seorang yang luar biasa. Tapi faktanya pada waktu itu Yusuf masih di usia yang sangat belia dan ia masih seorang anak yang ingusan, dan ternyata gara-gara mimpi tersebut ia mendapatkan masalah dengan kakak-kakaknya dan ia akhirnya dijual sebagai budak di Mesir. Saudara, tidak mudah menantikan apa yang namanya janji Tuhan. Jujur, ketika kita mendengarkan janji, maka membutuhkan sebuah respon dari hidup kita. Apakah kita meresponinya dengan sikap yang benar, sikap yang baik, atau justru sebaliknya? Jujur, ketika janji itu diberikan, ada rentang waktu bagaimana ketika janji itu dinyatakan dengan apa yang nanti akan terjadi. Realisasinya membutuhkan sebuah rentang waktu yang tidak bisa kita prediksi. Bisa saja janji itu digenapi secara cepat, tapi bisa juga janji itu digenapi dalam waktu yang cukup panjang. Saudara, inilah yang namanya sebuah ujian. Bagaimana kita meresponi apa yang namanya sebuah janji. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, baik Abraham, Yakub,
dan juga Yusuf. Mereka adalah tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Mereka melibatkan diri mereka secara total dan mereka menjalani perjalanan hidup mereka dari awal hingga sampai akhir. Dan akhirnya mereka menerima dan mengalami dan mereka sungguh melihat janji itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, memang inilah sebuah proses. Ketika seseorang mendengar sebuah janji, dibutuhkan sebuah sikap. Apakah kita mau percaya, atau kita meragukannya, atau kita mengabaikan akan janji itu. Namun bukan saja sekedar kita percaya, lalu selesai, saudara. Dibutuhkan sebuah langkah selanjutnya, yaitu bagaimana kita memanifestasikan iman kita, percaya kita, yaitu dalam bentuk bagaimana kita setia menantikan janji tersebut. Maka dibutuhkan sebuah sikap yang percaya dan juga kesetiaan menantikan penggenapan janji itu terjadi. Dan kita melihat orang-orang yang percaya dan setia menantikan janji. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa. Mimpi yang mereka mimpikan itu terjadi karena mereka memiliki kesediaan dan kesetiaan, sehingga semuanya membuahkan hasil yang luar biasa. Berbuah sesuatu yang manis di mana mereka akhirnya mengalaminya. Saudara, inilah yang luar biasa. Kita dipanggil Tuhan untuk setia menantikan janji. Dan di Alkitab ada banyak ribuan janji, saudara. Dan tentu untuk kita memiliki dan ingin menyatakan semuanya itu kelak akan terjadi, dibutuhkan sebuah sikap, yaitu setia di dalam menantikannya. Mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mari jangan pernah menyerah. Mari jangan pernah kita putus asa di tengah jalan. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab Allah yang berjanji itu setia dan tidak pernah mengingkari perkataan firman-Nya kepada kita. Percayalah, sekalipun hari-hari ini doa-doa kita belum dijawab, percayalah janji Tuhan pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.